Selamat datang di PJBL Ilmu Penyakit Parasit Veteriner Kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari Reinara dengan NIM 18 111, Mirla Rosalita 20127, Igusti Ayu Putu Sintiandara Devi 22003, Ica Trining Tias 22008, Nurul Wahdania 22014, Gamaliel Kurnia 22018, Brigita Milia 22028, Hari Prasetyo Triwijayanto 22030, Audrey Lydia Husana Nainggolan 22031, dan Sang Ayu Putu Aura Setianingsih 22043. Topik yang kami pilih yaitu pemeriksaan arthropoda makroskopis. Terdiri dari beberapa tahapan pemeriksaan seperti pengamatan dan pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium, dan hasil pemeriksaan. Anamnesis yang kami dapatkan adalah anjing mengalami gatal-gatal atau pruritus. Selanjutnya, adanya alopecia, tepatnya pada bagian bawah leher anjing, dan anjing sendiri memiliki nafsu makan yang kurang setelah dilakukan pemantauan. Setelah dicek, didapati adanya caplak yang menginfeksi tubuh anjing tersebut. Sampel tersebut kemudian dibawa ke lab untuk diperiksa. Sampel kemudian dibawa ke lab parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana untuk diperiksa menggunakan mikroskop. Sampel caplak diperiksa menggunakan metode permanen. Metode ini pada prinsipnya melewati beberapa tahapan seperti clearing, tahap dehidrasi, fiksasi, penjernihan, dan perlekatan. Tentunya, metode ini memberikan hasil pengamatan preparat yang lebih jelas dan lebih jernih. Karena pemberian entelan yang berfungsi sebagai mounting medium untuk melindungi sampel agar tetap utuh, tidak kering, dan memberi efek jelas saat dilihat di bawah mikroskop. Adapun alatan bahan yang akan digunakan dalam pemeriksaan ini, yang pertama adalah alat yaitu objek glass, cover glass, cawan Petri, jarum pentul atau peneliti, dan juga mikroskop. Untuk bahannya sendiri itu ada KOH 10%, alkohol dengan konsentrasi 30%, 50%, 70%, dan juga 95%. Kemudian ada minyak kayu putih, tisu, dan juga etelan. Dan yang terakhir adalah caplak yang akan dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, langkah kerja dengan menggunakan metode permanen ada 5 tahapan. Yang pertama, pembersihan atau clearing dengan cara merendam arthropoda dalam larutan KOH 10% sambil dipanaskan, tetapi tidak boleh sampai mendidih, atau dibiarkan pada suhu kamar beberapa jam sampai terlihat transparan. Yang kedua, pengeluaran cairan atau dehidrasi dengan cara merendam secara berurutan ke dalam larutan alkohol, yaitu alkohol 30%, 50%, 70%, dan 80%, masing-masing direndam selama 10 menit dan alkohol absolut selama semalam. Yang ketiga yaitu penempelan atau fiksasi dengan cara menempelkan arthropoda pada gelas objek serta mengatur posisi sesuai dengan posisi yang diinginkan, atau pengaturan posisi ini dilihat dengan mikroskop stereo, kemudian diatur menggunakan jarum. Selanjutnya ada penjernihan, yang dimana arthropoda yang telah terfiksasi itu ditetesi minyak kayu putih secukupnya dan dibiarkan selama minimal 15 menit. Selanjutnya ada perlekatan, yang dimana arthropoda ini dikeringkan menggunakan kertas pengering, kemudian ditetesi entelan, dan terakhir tutup dengan gelas penutup. Selanjutnya, itu periksa menggunakan mikroskop, yang dimana ini bertujuan untuk mengidentifikasi berdasarkan ciri morfologinya. Jadi dalam praktikum ini, kami menemukan arthropoda jenis caplak dari genus Hemaphysalis. Adapun taksonominya, yang dimana berasal dari kingdom atau kerajaan Animalia, dengan filum Arthropoda, dengan kelas Arachnida, dan ordonya Ixodidae, serta familinya juga Ixodidae, dan genusnya Hemaphysalis. Tubuh caplak Hemaphysalis berbentuk oval dengan bagian depan yang lebih sempit. Caplak ini memiliki 8 kaki yang relatif pendek dibandingkan dengan panjang tubuhnya.
Selain itu, ciri-ciri yang penting dari hemaphysalis adalah memiliki palpus pendek dan lebar. Hal itu nampak pada segmen kedua palpus yang melebar ke ventral. Ciri lainnya adalah dari genus ini, lengkung analnya tidak berada di anterior anus. Caplak dari genus Hemaphysalis adalah parasit arthropoda yang dikenal karena peranannya dalam penyebaran penyakit pada hewan dan manusia. Caplak dari famili Ixodidae yang merupakan caplak keras dan memiliki siklus hidup yang melibatkan 3 inang. Setiap tahap perkembangan caplak, dari larva, nimfa, hingga dewasa, memerlukan darah dari inang yang berbeda untuk bertahan hidup serta berkembang. Hemaphysalis memiliki kemampuan untuk mentransmisikan berbagai patogen, termasuk bakteri, virus, dan protozoa yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti babesiosis, anaplasmosis, dan penyakit Lyme. Mereka sering ditemukan di daerah berumput dan juga hutan, tempat mereka menunggu inang yang tepat untuk melintas. Setelah menempel pada inangnya, caplak ini menggunakan mulut yang berbentuk seperti pengait untuk menembus kulit dan menghisap darah. Penanganan dan juga pencegahan investasi caplak Hemaphysalis melibatkan pengendalian populasi caplak di lingkungan, penggunaan insektisida, serta pemeriksaan dan perawatan hewan peliharaan secara rutin dengan selalu memperhatikan kebersihan pada hewan tersebut dan rutin melaksanakan screening pada bagian tubuh hewan tersebut. Berdasarkan hasil praktikum, caplak yang ditemukan pada anjing tersebut adalah dari genus Hemaphysalis. Caplak Hemaphysalis merupakan salah satu caplak yang umum ditemukan pada anjing dan hewan peliharaan lainnya. Infeksi caplak Hemaphysalis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada anjing, seperti iritasi kulit, anemia, bahkan penularan penyakit tular vektor.